Kembali lagi di Info ke Bali Channel. Kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah tempat wisata yang berlokasi di kawasan Singaraja ya, tepatnya di Desa Wonogiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Singaraja. Nah, tempat ini berada tidak jauh dari objek wisata Wonogiri, Twin Lake, Danau Tamling dan Buyan ya. Juga tidak terlalu jauh dari objek wisata Pura Ulun Danu Beratan Bedugul ya. Mungkin perjalanan sekitar setengah jam kalau kita naik mobil dari Danau Beratan Bedugul menuju ke tempat ini. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe agar kita lebih semangat lagi membuat video-video menarik lainnya. Oke, berikut perjalanan kita menuju ke objek wisata Banyumala Waterfall. Nanti kita akan melewati Danau Beratan ya, juga melewati objek wisata Pura Ulun Danu Beratan. Untuk ke air terjun Banyumala ini kalau dari Denpasar mungkin memakan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam tergantung di mana titik kita mulai berangkat. Kebetulan saya berangkat dari Ubud. Mungkin perjalanan saya menuju Banyumala kalau dilihat dari Google Map sekitar 1,5 jam ya. Oke, perjalanan ini akan saya percepat. Nanti juga teman-teman bisa melihat video lengkap untuk perjalanan di jalannya. Saya akan buatkan video terpisah ya, karena videonya cukup panjang. Untuk di video ini saya akan singkat aja sehingga kita bisa lanjut untuk detail bagaimana perjalanan situasi di air terjun Banyumalanya sendiri. Nanti setelah melewati Danau Beratan kita akan lurus naik dan nanti kita akan mengambil arah ke Jalan Wonogiri ya. Nah, ini kita sudah berada di Jalan Wonogiri. Sebentar kita akan masuk ke jalan desanya ya. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di pertigaan dimana kita harus belok kanan ya, turun ke bawah. Ini dia. Saya sarankan buat teman-teman sebaiknya menggunakan Google Map ya. Nanti pakai Google Map aja untuk mencarinya biar tidak nyasar nanti, karena sudah sangat akurat. Oke, kita nyebrang dulu. Jalan turunan ke parkiran Banyumala ini cukup sempit. Jadi kalau misalnya kita bawa mobil, saat berpapasan itu kita harus salah satunya harus berhenti dulu cari tempat lah biar kita bisa berpapasan gitu. Nah, ini kita melewati jalan beton. Untuk turun ini kita mungkin sekitar 10 menit ya di jalan beton. Nanti di bawah jalannya tidak terlalu datar juga, tapi mobil masih gampang lah, masih aman untuk bawa mobil ke bawah sampai parkiran gitu. Seperti inilah gambaran dimana akses turun di jalan turunan. Memang jalannya tidak begitu halus ya, tapi menurut saya sih insya Allah lah, karena kita mencari sesuatu tempat yang bisa kita nikmati nantinya. Nah, tadi kita sekitar 10 menit sudah turun dari atas. Sekarang kita sudah hampir sampai di parkiran mobil ya. Jadi kita akan parkir mobil di depan. Jadi parkirnya cukup luas. Nah, saat ini cukup ada beberapa mobil yang parkir, jadi mungkin ada beberapa pengunjung juga. Di sini akan
ada bapak parkir nanti yang meminta biaya parkir sebesar Rp5.000. Biasanya kita akan disuruh bayar di depan, sehingga nanti pas pulang kita tidak usah bayar parkir lagi. Nah, oke, kita langsung aja parkir mobil terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada sebuah aktivitas ya, skybike and swing. Itu ini berada di parkiran, tapi kita nggak tahu bayarnya berapa. Loketnya di sini, mungkin kalau ini buka. Ini kalau kita naik di sini, jadi kita akan sampai di depan, di sebuah restoran. Restoran itu nanti kita langsung menuju ke loket dari air terjun Banyumala ini gitu. Oke, karena ini tadi tutup ya, kita turun lewat jalur ini aja, jalur normal aja. Ini sebelum kita turun ada warung juga, jadi teman-teman nggak usah khawatir, fasilitas di sini. Jalannya juga sudah dibeton, cukup bagus, tidak licin. Kita langsung aja turun. Ini kayaknya jalannya cukup jauh sih, mungkin kita nggak ngitung ya berapa menit. Halo. Tadi di parkiran ya cukup adalah orang yang jalan-jalan ke sini dalam situasi corona ini. Nah, ini udah deket. Oke, ini kita udah deket tempat bayar karcis masuknya ya. Jadi setelah kita bayar karcis masuk, kita turun lagi. Itu di bangunan depan. Nah, ini nggak tahu ini ada bangunan Eko Wisata Sukis Banyumala. Mungkin dulu restoran ini ya sebelum corona, tapi sekarang ini udah sepi sih, kurang terawat. Sini ada toilet, kita nggak tahu toiletnya fungsi apa enggak. Oke. Ini udah bangun juga. Apa ya? Oke. Kita lanjut aja. Nah, sampai di sini kita akan dipersilakan untuk masuk sama ada. Oh, nikah, tapi nikah, Pak?
Oke. Setelah itu kita cek suhu tubuh dahulu. Lokal Bali udah ke? Ya 20.000 satu orang, Pak. Ya, kali ya. Tiketnya Pak nih. Kalau bule berapa biasanya? 30, Pak. Bule 30. Iya. Niki kesini aja nggak berarti ya? Ya turun. Iya, ya makasih ya. Ya dah. Welcome to Banyumalaka. Video deh dah. Yuk. Oke. Aduh. Nah, untuk turun sampai di air terjun kira-kira akan memakan waktu sekitar 5 menit ya untuk jalan turunnya ini. Nah, Bapak. Yuk dah turun dah. Tadi dari parkiran mobil menuju ke karcis pembayaran tiket masuknya sih sekitar 10 menit jalan kaki ya. Tapi kalau bawa motor kan bisa langsung parkir di dekat tempat pembayaran karcis. Nah, untuk turun ini kira-kira makan waktu sekitar lagi 5 menit. Jadi totalnya itu sekitar 15 menit lah dari parkir mobil sampai di air terjunnya gitu. Udah turun tangga. Ya sorry. Ini bukan air terjun ya, ini cuma kita turun di tebing, ada air terjun gini. Sebenarnya kalau di sini cocoknya kalau saya lihat di situ cocok untuk berenang gitu air terjunnya. Jadi bisa langsung pakai pakaian ganti gitu ya. Nah, ini kita sudah sampai di air terjunnya. Airnya begitu jernih ya. Jadi bagi teman-teman yang mau ke sini jangan lupa untuk membawa pakaian ganti ya, serta pakaian untuk berenang, karena rugi sekali kalau ya kalau ke sini kita renang ya. Sedih saya ini lupa untuk bawa pakaian ganti, jadi bisa renang gitu. Sayang sekali kalau memang tidak bawa pakaian ganti. Nah, di sini ada sebuah jembatan ya yang baru dibangun, ini baru selesai dibangun. Kalau dulu ada jembatan cuma terbuat dari bambu sama kayu gitu, untuk nyebrang dari
sini ke sisi seberang sana gitu. Nah, kalau kita teliti lagi, sebenarnya air terjun ini ada dua. Makanya air terjun ini sering disebut sebagai Twin Waterfall Banyumala gitu. Jadi dia ada dua terjunan gitu yang besar gitu ya. Jadi di bawah bermuara jadi satu seperti kolam renang ya. Kalau ini jarang saya lihat air terjun bawahnya sebagus ini gitu. Jadi airnya jernih tapi di bawahnya enak sekali untuk berenang gitu. Air terjunnya tidak terlalu besar gitu, sedang, tapi pandangnya sangat bagus dan nyaman sekali berenang di bawah gitu. Bentuknya melingkar gitu. Nah, di sini juga ada fasilitas toilet sama ruang ganti ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk berenang di sini karena sudah ada fasilitas yang memadai, jadi bisa ganti di sini gitu. Dan di sebelahnya juga ada sebuah gazebo dimana kita bisa bersantai gitu. Oke, kita coba lihat ke sebelah ya. Sepertinya di sebelah ada spot yang bagus juga ya. Karena tadi saya lihat beberapa wisatawan di sebelah. Oke, kita lihat di sebelah dulu. Juga ada gazebo. Nah, udara di sini cukup dingin ya karena memang di sini tergolong dataran tinggi ya. Mungkin sejajar dengan daerah Danau Beratan Bedugul gitu. Jadi relatif dingin lah. Nah, di sini juga ada beberapa terjunan ya, adanya ya. Oke, kita turun, tapi ini jalannya tanah nih. Kalau hujan-hujan ini sepertinya agak licin sih, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja kita turun dulu. Ini memang lingkungannya masih belum sekali. Di sebelah kanan saya ada sebuah air terjun juga gitu. Jadi memang benar-benar tempat ini bikin air terjun gitu. Cuma memang yang paling bagus memang tadi dua itu, dua air terjun yang disebut waterfall. Ini juga air terjun di sisi kiri saya ini. Coba ini masih berada di perrimbunan pohon ya. Tidak bisa kita lihat dengan jelas sekali.
Oke, kita coba ke sisi sebelah air terjun ya. Oke, di sini ada juga aliran-aliran air kecil. Jadi intinya di sini banyak sekali ya sumber-sumber air dari atas. Oke, sekarang kita coba lihat dari atas ya pemandangannya ya. Jadi teman-teman nggak akan rugi ke sini ya, dengan pemandangan yang begitu bagus ya. Ini menurut saya salah satu air terjun yang bagus di Bali ya. Memang banyak air terjun, tapi yang punya pemandangan seperti ini jarang sekali. Nah, waktu kita coba lihat dari atas kebetulan ada awan lewat, jadi ini betul-betul terlihat sangat dramatis sekali. Ya syukurlah, walaupun waktu itu kondisi cuaca sedikit mendung. Oke, demikian video dari kita untuk Banyumala Waterfall. Semoga bisa menghibur dan menjadi referensi buat teman-teman semua untuk liburan di Bali ya. Oke, jadi kita sudah keliling ke beberapa spot di sini dan sudah sore, jadi kita akan balik. Sekian dulu, jangan lupa untuk di like dan subscribe. Bye bye.